Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-13. Kita mulai. Menyangkut merancang anggaran biaya redaksi. Kemarin kan ada UTS-nya Bapak suruh membuat RAB kan? Ada, Pak. Nah, ya ini materinya yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Merancang anggaran biaya redaksi. Jadi redaksi media massa memiliki manajemen tersendiri tentang rencana anggaran biayanya. Redaksi lebih dominan menyebabkan anggaran keluar untuk operasional, meski tidak tertutup kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan seperti pihak perusahaan. Jadi kalau uang masuk itu biasanya yang mengupayakan adalah bagian dari manajer perusahaan. Sementara kalau untuk di bagian redaksi itu biasanya lebih banyak uang keluarnya karena banyak berbagai kebutuhan dana, terutama untuk operasional, wartawan dan lain-lain. Jadi harus mengerti dulu, bukan berarti yang kita bahas sekarang ini perusahaan pers secara umum, tetapi adalah di bagian redaksinya, paham? Jadi khusus di redaksinya saja. Di antara kebutuhan redaksi ini, pamannya ini media cetak ini, di antara kebutuhan redaksinya itu kalau ada liputan khusus, terkadang redaksi menugaskan wartawan, coba liput acara umpamanya dari Pekanbaru, redaksi medianya, ada momen bakar tongkang umpamanya di Bagansi Api-Api. Umpamanya medianya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa, itu biasanya media tersebut mengutus wartawan kadang-kadang dari Jakarta ke Bagansi Api-Api. Dari itu namanya liputan khusus, itu mengeluarkan biaya. Otomatis redaksi harus mengeluarkan biaya tersebut, perjalanan wartawannya, ya konsumsinya, termasuk penginapan wartawannya itu dibiayai oleh pihak redaksi. Kemudian makan minum, ini makan minum umpamanya untuk rapat redaksi. Kemudian ATK, alat tulis kantor udah jelas. Dan yang paling besar itu kebanyakan adalah gaji. Gaji di redaksi tersebut. Ini seperti ini contohnya. Umpamanya RAB media cetak 1 bulan, ini contoh ini ya. Umpama nama kegiatannya, volume, harga satuan, dan jumlah. Jadi dewan redaksi, umpamanya ada 6 orang dewan redaksinya. Gajinya 1 orang 2 juta, ini umpama contoh. Pengeluarannya 12 juta. Pemimpin redaksi umpamanya atau penanggung jawab 3,5 juta. Seperti ini, redaktur pelaksana, koordinator liputan, redaktur, 2 kali itu buat redaktur pelaksana ya. Liputan rokan hilir umpamanya ada 7 orang. Ini umpamanya, ini maksudnya mungkin ini adalah seperti media cetak yang ada di Rohil mungkin ini. Kayak Pos Metro Rohil umpama, ini contoh ya. Kemudian, ini juga ada liputan Bengkalis, di daerah lain ada 4 orang umpamanya. Liputan daerah 5 orang, sekretaris redaksi 1 orang. Jadi manajer perwajahan umpama 1 orang, gajinya sekian. Departemen perwajahan, pracetak dan grafis. Kemudian untuk ATK, umpamanya 2 juta sebulan. Makan minum, umpamanya 5 juta. Liputan khusus, 25 kali liputan khusus, sekali biayanya itu 500.000, menghabiskan dana 12,5 juta. Jadi totalnya anggaran yang dibutuhkan 1 bulan umpamanya untuk media cetak ini menghabiskan 97.250.000. Jadi seperti itu gambaran pengeluaran untuk redaksi pada sebuah media cetak yang memperkerjakan wartawannya yang ramai seperti ini. Mulai dari dewan redaksi, pimretnya. Udah dapat gambarannya kan? Ya sama kayak RAB biasa. Lalu sekretaris redaksi mengajukan kepada pihak perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pemimpin atau penanggung jawab. Jadi yang membuat RAB ini adalah sekretaris redaksi.
Jadi kalau umpamanya kalian bekerja di sekretaris sebuah koran, ya kita harus pandai merancang RAB ini biar jangan pergerakan atau activating dalam manajemen media tersebut biar tidak terganggu. Jadi kalau umpamanya sudah dianggarkan, gaji wartawan sudah lancar, akan lancar juga. Kemudian perusahaan pers yang sehat harus memiliki anggaran untuk 6 bulan ke depan operasionalnya. Jadi makanya kalau memang tadi dibutuhkan anggaran hampir 100 juta, 6 bulan ke depan berarti harus 600 juta uang harus ada di kas media tersebut. Ibaratnya uang segarnya harus ada 600 juta. Seperti itu peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Jadi tidak ada istilahnya nunggak gaji, wartawan nggak digaji. Nah, lalu adakah media yang tidak menggaji wartawannya? Ada. Karena mungkin ya itunya tidak melaksanakan sesuai ketentuan ini. Jadi perusahaan persnya tidak sehat lagi. Jadi kalau ada wartawan yang tidak digaji berarti perusahaan persnya itu tidak sehat lagi. Nah, makanya terkadang kualitas pemberitaannya kurang bagus. Dan banyak juga media yang tidak menggaji wartawan, itu fakta. Fakta terjadi. Lalu untuk televisi, radio, dan cyber, itu perlu kita tahu seperti apa. Maka tadi media cetak, ini televisi, ini radio, ini cyber. Maka diperlukan juga anggaran biaya. Lalu bagaimana anggaran televisi, radio, cyber? Ya, mari dicoba masing-masing sesuai soal UTS yang telah diberikan. Namun perlu diketahui kalau untuk RAB media cetak itu kemarin kan kita sudah belajar memang umpamanya dewan redaksi atau pimpinan redaksi atau penanggung jawabnya tetap sama ada, redaktur segala macam. Kalau di televisi itu perlu kameramen, news anchor atau itu yang presenter. Jadi gajinya itu yang menjadi nama kegiatannya itu gaji mamanya, gaji presenter. Jadi kalau di media cetak kan nggak ada presenter. Jadi sesuaikan dengan materi yang menjadi perbedaan media cetak, cyber, radio, dan televisi itu. Di mana perbedaannya? Di sanalah nanti RAB-nya juga berbeda. Kalau yang lain-lain seperti ATK, makan minum, itu bisa lah disamakan sama-sama butuh ATK. Nah, kemudian masalah manajernya begitu juga. Kalau di radio kemarin perlu manajer siaran. Manajer siaran itu kalau di radio. Kalau di cetak kan nggak ada nih manajer siaran. Jadi harus dicocokkan. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan tugas UTS tersebut untuk RAB masing-masing media televisi, radio, dan cyber termasuk cetak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Pak, tidak, Pak. Sudah mengerti? Sebelumnya itu nah, Pak. Sebelumnya? Yang mana? Yang tadi itu, yang RAB itu. Anggaran apa itu? Ini. Yang pertama. Ini. Iya. Liputan khusus tuh 25 kali itu maksudnya gimana, Pak? Jadi umpamanya dalam 1 bulan, ini kan untuk RAB 1 bulan nih kan. Jadi ada selama 25 liputan khusus diperintahkan, umpamanya di sini kan ada liputan Rokan Hilir. Mungkin di Rokan Hilir ada liputan khusus dalam 1 bulan itu umpamanya 5 kali. Tadi dalam 1 bulan itu berarti kan umpamanya minggu pertama, kedua, ketiga
Pokoknya liputan khusus lah yang ditugaskan. Jadi wartawannya itu umpamanya disuruh pergi ke Penipahan, umpamanya contoh nih kan. Tentu di sana wartawan itu harus ada biaya naik ferinya, penginapan di sana, itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Satu umpama di Penipahan, umpamanya minggu yang sama wartawan yang liputan di Bengkalis diperintahkan ke Pulau Rupat umpamanya. Kan liputan khusus juga tuh. Coba liputan terumbu karang di sana. Nah, kemudian yang daerah-daerah lain umpamanya. Jadi total liputan khusus itu biaya Berarti itu total, Pak ya? jadi total sebanyak 25 kali liputan khusus. Itu umpamanya contoh kan. Kalau memang perusahaan nggak sanggup banyak ya mungkin hanya 2 atau 3 kali saja bisa juga. Jadi liputan khusus itu memang itu biasanya untuk penulisan feature, penulisan mendalam. Nah, jadi kalau penulisan mendalam itu perlu menggali data-data dan fakta dan mencari informasi yang lebih komprehensif. Jadi kalau liputan strict news atau liputan dangkal itu tidak perlu biaya yang banyak kan? Karena bisa saja ada acara di sebuah gedung, wartawan meliput ke sana ya nggak ada biaya tambahan kan? Nah, tetap melaksanakan tugas rutin seperti biasa saja, seperti sehari-hari saja. Paham? Ya, Pak. Umpamanya Tantri jadi wartawan di sebuah media cetak. Ada perintah dari kantor, itu biasanya pakai surat. Di SK kan atau ada surat tugas namanya, surat tugas. Nah, tadi dalam surat tugas itu udah lengkap dengan tornya namanya, yang seperti kita pelajari kemarin liputan mendalam. Mulai dari latar belakang, mulai dari hipotesis, mulai dari semualah pembagian tulisan, siapa narasumber yang mau dicari itu turun ke lapangan itu sudah lengkap dengan semua konsepnya, rancangan foto, semuanya sesuai cara menulis picture itu. Jadi turun ke lapangan penugasan seseorang itu tidak hanya turun-turun begitu saja. Jadi sebenarnya yang pihak top manajemen di redaksi itu seperti Redpel atau Pimrednya itu sudah punya konsep pemikiran tentang tulisan itu. Maka diperintahkanlah wartawan. Jadi wartawan itu juga mempelajari latar belakang yang sudah dibuat oleh Redpel atau Pimred tersebut atau redakturnya. Jadi dia turun tidak turun kosong. Liputan khusus itu telah memiliki data awal. Sang wartawan itu kalau sesuai ketentuannya, umpamanya narasumber yang mau kita temui itu dalam tornya itu harus kita sudah buat apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang akan kita cari di sebuah tempat dalam liputan khusus itu, dan berapa item pertanyaan itu sudah dibuat dari kantor. Jadi jumpa Bapak, umpama kita mencari seorang penghulu yang di desanya sering terjadi kebakaran hutan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada penghulu tersebut ya sudah ada dibuat dari kantor. Di wartawan itu sudah ibaratnya sudah terkonsep dan nanti penggiringan opini dan tulisan tersebut sudah jelas. Dan juga nanti dalam wawancara di lapangan itu juga ada pengembangan-pengembangan di luar konsep yang sudah dibuat itu biasa karena mungkin di lapangan ditemukan sesuatu yang lebih menarik itu nggak apa-apa juga. Nah, nanti setelah liputan khusus itu sang wartawan harus membuat laporannya ke kantor ya kayak membuat berita. Foto yang disuruh umpama 3. Nah, mana fotonya? Kirim ke kantor. Nanti kantor kemudian deadline-nya umpamanya tengok jauh dekatnya tempat liputan khusus itu. Kalau liputan khusus itu tempatnya dekat, ya mungkin deadline-nya bisa cepat. Tapi kalau umpamanya kayak Penipahan itu ke sana aja kita tergantung pasang surut. Otomatis kan tak bisa mungkin putus 1 hari kan. Harus tunggu dulu pasang. Nah, kalau mengetiknya bisa di sana karena jaringan internet sudah ada. Ke wilayah yang dituju untuk liputan khusus itu menyesuaikan deadline yang akan ditetapkan oleh kantor. Paham? Iya, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi umpamanya
ini eh, ini kalau menurut ketentuan gaji ini, kalau menurut ketentuan materi kita pertama kuliah yang sesuai standar oleh Dewan Pers itu diwajibkan sesuai standar UMP, bukan UMK ya, bukan upah minimum kabupaten tapi UMP, upah minimum provinsi. Jadi kalau umpamanya upah minimum provinsi sekarang 3 juta, ini contoh, nah, gaji wartawan tuh minimal ya harus 3 juta itu. Tidak boleh kurang dari 3 juta. Begitulah ketentuan sebenarnya menurut yang disyaratkan oleh Dewan Pers. Nah, jadi kalau seandainya gaji wartawan itu rendah dari itu, berarti perusahaan persnya tidak sehat lagi. Nah, di sini kan ada kata-kata tidak sehat. Nah, ini dia perusahaan pers yang sehat harus memiliki anggaran untuk 6 bulan ke depan operasionalnya. Jadi kalau memang anggarannya sudah keseok-seok, berarti perusahaannya sudah mulai oleng dan mau karam dan tidak sehat lagi. Nah, dan sekarang mungkin sebelum COVID pun banyak juga perusahaan pers itu yang sudah pening-pening itu, ditambah di randa COVID sekarang. Wah, itu tambah kacau sekarang nih. Semua sektor terimbas, termasuk perusahaan pers. Sekarang mengalami berbagai kendala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi seperti itu merancang anggaran biaya. Jadi kalau untuk televisi sesuaikan dengan yang kita pelajari kemarin ya, yang untuk UTS itu kan. Untuk radio juga disesuaikan dan untuk media cyber juga disesuaikan. Kalau di media cyber kemarin kan dia tidak seramai-ramai ini kan. Redaktur pelaksananya kadang cuma satu perlunya, koordinator liputannya kayaknya nggak perlu ada gitu. Jadi kalau untuk RAB media cyber itu disesuaikan dengan materi kita dalam manajemen redaksi media cyber, dicocokkan dengan kebutuhannya ya. Jangan nanti umpamanya di media untuk RAB televisi nggak ada dibuat untuk presenter. Itu salah nanti itu karena itu hal yang vital dan menjadi perbedaan yang menjadi item berbeda dari media lainnya gitu dibanding media cetak, radio dan cyber. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai terlewatkan. Jadi sekarang ini meskipun kalian tidak bekerja pada satu media atau tidak bekerja pada sebuah menjadi sekretaris redaksi, kalian harus tahu dulu ini. Jadi suatu saat nanti manalah tahu ada lowongan penerimaan menjadi sekretaris redaksi, kalian sudah tamat sekolah kan, sudah tamat kuliah. Otomatis perusahaan itu akan ngetes ini. Kalau Bapak disuruh ngetes umpamanya Bapak tetap akan Bapak suruh buat RAB untuk 1 bulan kata Bapak umpamanya kan, tetap itu. Jadi kalau sekretaris redaksi, calon sekretaris redaksi yang tes itu tidak mengerti RAB, membuat RAB medianya yang secara ini konsep sederhana saja nih ya, sederhana, dia tidak mengerti bagaimana dia mau jadi sekretaris redaksi nanti. Karena salah satu tugasnya sekretaris redaksi itu yaitu harus mahir membuat RAB. Makanya juga tidak salah sekretaris redaksi itu di samping dia harus pandai menulis atau bisa menjadi wartawan, dia kalau bisa itu juga bisa hitung-hitungan seperti sarjana ekonomi itu bisa juga dijadikan sekretaris redaksi, tidak salah. Nah, karena dan bagian orang administrasi bisa juga karena di sini banyak administrasi. Jadi untuk sekretaris redaksi ini ya bisa dari berbagai latar, tapi dia harus mengerti RAB ini. Paham? Orang komunikasi apalagi? Orang komunikasi ya paling bagus ditaruh di sekretaris redaksi karena dia bisa mengkomunikasikan kemana saja dengan atasan, dengan wartawan, dan pokoknya nanti dengan pengiklan, orang komunikasi itu akan bisa luwes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Insyaallah, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ngerti tanya aja.
kalau ada yang tak paham silakan ditanya. Jadi nanti dicoba membuat RAB masing-masing. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya bisa? Bisa, Pak. Oke. Begitu kita lanjut ke materi